Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Maharani Lubis dengan NIM 2314010115. Di sini saya akan menjelaskan searching, uniform and inform. Pertama-tama kita akan mengenali searching. Searching adalah proses menemukan solusi atau tujuan dari suatu masalah dalam ruangan pencarian dengan menggunakan serangkaian aturan, metode, atau algoritma tertentu. Di dalam permasalahan-permasalahan kecerdasan buatan, urutan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi merupakan suatu isu yang penting untuk diformulasikan. Hal ini harus dilakukan dengan mengidentifikasikan proses try and error secara sistematis pada eksplorasi setiap alternatif jalur yang ada. Algoritma searching di dalam kecerdasan buatan yang umumnya dikenal adalah ada dua, yaitu uninformed search dan informed search. Kita masuk ke uninformed search. Uninformed search biasa disebut dengan bin search. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma pencarian ini adalah algoritma yang buta atau tidak memiliki informasi tambahan mengenai kondisi di luar status yang saat ini sedang dihadapinya. Algoritma ini melakukan pencarian dengan basis graf yang berisikan simpul-simpul yang mewakilkan status-status yang dapat dicapai dalam pemecahan suatu masalah. Simpul tujuan harus sudah diketahui di awal sehingga ketika mencapai simpul tujuan, algoritma pencarian ini dapat berhenti tanpa melakukan pengecekan pada simpul-simpul yang lain. Simpul-simpul tersebut akan didaftarkan pada queue dan simpul yang terletak di pangkal queue akan dibangkitkan sehingga tiap simpul anak dari simpul tersebut akan dihidupkan dan didaftarkan juga pada queue. Algoritma uninformed search terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, Bird First Search atau BFS. BFS adalah algoritma pencarian yang menjelajahi graf atau pohon level demi level. Algoritma ini memulai pencarian dari simpul awal atau root dan mengunjungi semua simpul pada tingkat yang sama sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. BFS menggunakan queue untuk melacak simpul-simpul yang akan dikunjungi. Adapun contoh gambar BFS, yaitu pada gambar ini BFS memulai dari simpul akar S dan menjelajahi semua simpul pada tingkat yang sama terlebih dahulu, yaitu simpul A dan B. Setelah itu BFS akan menjelajahi simpul pada tingkat berikutnya, seperti simpul C, D, G, dan H. Lalu lanjut lagi ke tingkat berikutnya, yaitu simpul E, F, I, dan yang terakhir K. Sampai simpul akhirnya tidak ada lagi. Tanda panah pada gambar ini menunjukkan simpul yang ditandai dari kiri ke kanan dan tiap tingkat dijelajahi secara menyeluruh sebelum pindah ke tingkat yang lebih dalam. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, BFS menjamin menemukan solusi optimal jika setiap langkah memiliki biaya yang sama. Kekurangannya, memakan banyak memori karena semua simpul pada level yang sama perlu disimpan dalam memori. Yang kedua, Depth First Search atau DFS. DFS adalah algoritma yang menjelajahi graf atau pohon dengan cara mendalami satu cabang hingga mencapai simpul akhir atau tujuan, atau hingga tidak ada simpul lain untuk dieksplorasi. DFS menggunakan stack atau baik secara eksplisit maupun melalui rekursi untuk melacak simpul yang sedang dikunjungi. Adapun contoh DFS, pencarian akan dimulai dari simpul akar S dan melintasi simpul A, lalu simpul B, lalu simpul D, dan simpul E. Setelah melintasi simpul E, pencarian akan kembali menelusuri pohon karena E tidak memiliki penelusuran lain
dan simpul tujuan masih belum ditemukan. Setelah kembali menelusuri, pencarian akan melintasi simpul C dan kemudian G. Dan di sini pencarian akan berakhir karena menemukan simpul tujuan. Oh iya, di sini simpul yang kita cari itu simpul G. Adapun kelebihan dan kekurangan dari DFS. Kelebihannya, DFS menggunakan lebih sedikit memori dibandingkan BFS. Kekurangannya, DFS bisa terjebak dalam cabang yang panjang atau tak terbatas, sehingga tidak selalu menjamin menemukan solusi optimal. Yang ketiga, Uniform Chord Search atau UCS. UCS adalah varian BFS di mana setiap langkah memiliki biaya yang mungkin berbeda. UCS mengunjungi simpul berdasarkan biaya total terendah dari simpul awal. UCS menggunakan priority queue untuk selalu memilih simpul dengan biaya terendah yang belum dijelajahi. Adapun contoh UCS. Jadi di gambar ini kita mau ke simpul G. Tujuan kita itu simpul G. Jadi dimulai dari simpul akar S, lalu ada anaknya yaitu simpul A dan B. Kita jelajahi yang paling rendah simpulnya. Karena simpul A lebih rendah, jadi kita ke simpul A. Lanjut lagi ada simpul C dan D. Kita lihat lagi mana yang lebih rendah simpulnya. Jadi simpul di sini dari C dan D itu simpulnya yang rendah itu D. Lalu ada simpul F dan G. Karena tujuan kita itu ke simpul G, jadi kita ke simpul G. Dan simpul yang kita tuju pun berakhir. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menemukan solusi dengan biaya terendah. Kekurangannya memerlukan waktu dan memori yang besar karena memeriksa semua kemungkinan. Yang keempat, Depth Limit Search atau DLS. DLS adalah varian DFS dengan batas kedalaman tertentu. Algoritma ini membatasi pencarian hingga kedalaman tertentu untuk menghindari eksplorasi cabang yang terlalu dalam. Jika batas kedalaman tercapai, pencarian kembali ke simpul yang lebih atas. Adapun contohnya pada gambar berikut, misalnya DLS dengan batas kedalamannya itu 4. Jadi dari akar simpul S menuju ke simpul J dimulai dari akar simpul S akan menjelajahi simpul A, lalu ke simpul C dan D. Dari simpul D menjelajahi ke simpul B, lalu ke simpul I dan J, tanpa menjelajahi simpul lebih dalam seperti simpul E, F, G, dan H. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya mencegah eksplorasi tak terbatas pada pohon yang sangat dalam. Kekurangannya, jika solusi terletak di kedalaman yang lebih dari batas yang ditentukan, DLS tidak akan menemukannya. Yang kelima, Iterative Deepening Depth First Search atau IDS. IDS adalah gabungan BFS dan DFS. IDS melakukan pencarian dengan batas kedalaman yang bertambah secara bertahap, mulai dari kedalaman 0, lalu 1, dan seterusnya hingga solusi ditemukan. IDS menggabungkan keuntungan DFS yang hemat memori dengan keunggulan BFS yang memastikan solusi optimal. Adapun contohnya, di gambar ini menunjukkan pencarian mendalam iteratif. IDS melakukan berbagai iterasi hingga tidak menemukan simpul tujuan. Dimulai dari iterasi yang pertama, yaitu ada simpul A. Lalu dilanjutkan iterasi kedua, ada simpul A, B, dan C. Lalu dilanjutkan lagi ke iterasi ketiga, ada A, B, D, E, C, F, G. Lalu lanjut lagi ke iterasi keempat, ada A, B, D, H, I, E, C, F, G,
C, F, K, G. Pada iterasi keempat, algoritma akan menemukan simpul tujuan, yaitu simpul G. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya menjamin solusi optimal dengan memori yang lebih efisien dibandingkan BFS. Kekurangannya, beberapa simpul mungkin dikunjungi berulang kali, karena pencarian dilakukan pada setiap batas kedalaman. Kita masuk ke informed search. Informed search sering disebut juga dengan heuristic search. Hal ini karena pencarian dengan algoritma ini menggunakan knowledge yang spesifik kepada permasalahan yang dihadapi di samping dari definisi masalahnya itu sendiri. Knowledge tersebut merupakan data tambahan yang menjadi acuan pembangkit simpul pada algoritma ini. Metode ini mampu menemukan solusi lebih mangkus dengan waktu yang lebih singkat daripada metode uninformed search. Pada pencarian dengan menggunakan metode uniform code search atau salah satu bagian dari algoritma uninformed search, kita membandingkan nilai pada simpul yang telah dihidupkan dan kemudian akan melakukan ekspansi pada simpul dengan nilai yang dilambangkan. Nilai jalur ini biasanya dilambangkan dengan GN. Lebih lanjut lagi dari metode pencarian tersebut. Pada algoritma informed search, kita akan mengenal nilai estimasi atau prediksi dari tiap simpul, misalnya N ke simpul tujuan yang berupa data heuristik. Nilai estimasi ini biasanya dilambangkan dengan HN. Jika N adalah simpul tujuan, maka nilai HN adalah 0. Algoritma informed search yang terkenal ada dua, yaitu pertama greedy best first search. Algoritma greedy best first search melakukan ekspansi kepada simpul yang memiliki jarak terdekat dengan simpul tujuan. Namun, ekspansi yang dilakukan pada metode ini berdasarkan data heuristik berupa taksiran biaya yang dibutuhkan dari calon simpul yang akan dibangkitkan untuk menuju simpul tujuan. Nilai heuristik ini biasanya menggunakan simbol Hn dengan nilai aslinya disimbolkan dengan H kali N. Penggunaan Hn ketimbang H kali N bertujuan untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk menemukan simpul solusi. Dengan kata lain, yang dibandingkan untuk penentuan ekspansi simpul adalah nilai estimasinya saja. Pada algoritma pencarian ini, nilai Hn bisa merupakan nilai yang non-admissible jika nilainya lebih besar dari nilai yang sebenarnya, atau Hn lebih besar dari H kali N. Sehingga algoritma ini bisa disebut non-kompleks. Jika nilai tersebut digunakan dalam pencarian, maka dapat dipastikan jalur yang digunakan dalam greedy best first search bukan jalur yang paling mangkus atau bahkan jalur yang salah. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya cepat dalam menemukan solusi yang baik. Kekurangannya tidak menjamin solusi optimal dan bisa terjebak dalam jalur yang tidak efektif. Yang kedua, A-star search. Algoritma A-star search sedikit berbeda dengan greedy best first search, yang hanya melihat kepada nilai taksiran dari suatu simpul menuju simpul tujuan atau Hn. Pencarian rute dengan menggunakan A-star search melihat kepada jumlah nilai dari jalur simpul awal menuju suatu simpul atau misal simpul N, yaitu Gn dengan nilai estimasi simpul tersebut menuju simpul tujuan, yaitu Hn. Algoritma A-star search memiliki tingkat kemangkusan yang cukup serupa dengan greedy best first search, namun memiliki ketetapan yang cukup tinggi karena mempertimbangkan biaya dari simpul awal menuju suatu simpul atau misal simpul N dalam melakukan ekspansi dari tiap simpul yang ada.
Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya menjamin solusi optimal jika heuristiknya admissible atau tidak melebihi biaya sebenarnya. Kekurangannya memerlukan lebih banyak memori dibandingkan algoritma pencarian lainnya. Berikut referensi yang saya ambil. Ada 3. Baik, presentasi yang saya paparkan sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam mempresentasikan tugas saya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.